Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Alhamdulillah, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-temanku sekalian karena kalian telah subscribe channelku, kalian telah like serta kalian komen di kolom komentar, dan bagi kalian yang baru join di channelku silahkan di subscribe dulu, silahkan ditonton semua video-videoku. Semoga apa yang aku bagikan, apa yang aku sharingkan itu bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya. Karena memang tujuan awal aku membuat video sharing adalah agar aku bisa berbagi pengalaman dan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Dulu di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik, lebih tepatnya di awal banget aku terkena GERD, aku sangat butuh video-video dari teman-teman, sangat butuh banyak video sharing dari teman-teman yang telah berhasil move on dari GERD dan psikosomatik, dan itu menjadi tujuanku kenapa sampai pada akhirnya aku memberanikan diri sharing pengalamanku. Semoga itu cukup membantu kalian semuanya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas feedback positif dari kalian. Tapi mungkin ada beberapa pendatang baru. Terima kasih sudah mampir di channelku. Silahkan ditonton semua video-videoku karena sudah banyak video sharing yang aku bagikan teman-teman. Aku selalu mendoakan, sama-sama mendoakan agar kita semua semakin baik ke depannya, agar apapun yang terjadi pada kita saat ini menjadikan kita lebih baik lagi, menjadi pelajaran yang sangat berharga sehingga ke depannya kita menjadi pribadi yang lebih baik, baik fisik maupun mental gitu teman-teman. Aku selalu berdoa juga agar kalian yang saat ini sedang mengalami banyak sensasi yang datang, semoga kalian segera diberikan kesadaran, diberikan keikhlasan dan ketabahan untuk menerima semua hal yang terjadi pada kalian teman-teman. Hari ini karena kemarin aku ucapkan banyak terima kasih kepada, aku lupa namanya, tapi beliau telah sharing banyak hal, beliau ketik di kolom komentar. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk sharing di kolom komentar sepanjang itu. Aku sangat mengapresiasi itu semua. Oke, beliau menanyakan masih bingung ini sebenarnya GERD atau apa, atau penyakit lain. Sedangkan dia sudah pergi ke salah satu dokter dan dia terdiagnosa GERD dan psikosomatik. Jadi benar-benar di sini aku menceritakan berdasarkan pengalamanku. Oke, kenapa orang yang terkena GERD dan psikosomatik itu biasanya kurang menerima kondisinya, karena memang banyaknya sensasi-sensasi fisik yang kita rasakan dan itu lumayan mengganggu dan tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi itu yang menjadi pemicu akhirnya kita beranggapan bahwa semua sensasi yang hadir di tubuh kita adalah penyakit lain-lain, penyakit di luar GERD dan psikosomatik. Oke. Jadi ketika ini aku urutkan langkah-langkah di awal aku terkena GERD dan psikosomatik dan bagaimana sampai sekarang aku berada di fase ini. Semoga ini juga bisa membantu kalian teman-teman, karena masih banyak yang kebingungan. Oke, jadi di awal aku ada sensasi, aku pergi ke salah satu dokter dan di dokter itu aku terdiagnosa asam lambungku lagi naik. Terus tapi berselang beberapa minggu itu tidak kunjung membaik dan akhirnya aku ke dokter lain sampai ada 3 dokter dan aku berhenti di dokter yang terakhir karena itu membuatku nyaman, penjelasannya sangat masuk gitu di pikiranku. Akhirnya aku terus ke dokter itu, tapi aku belum tahu kalau aku terkena psikosomatik teman-teman. Jadi masih dalam kondisi panik-paniknya, masih dalam kondisi cemas-cemasnya, masih banyak sensasi yang hadir setiap harinya. Dan karena aku belum tahu kalau itu adalah gejala dari psikosomatik, jadi aku bingung. Aku konsul lagi ke dokter itu sampai akhirnya dokter
itu menyatakan aku memang hanya terkena asam lambung, tapi yang menyebabkan aku begitu lamanya pulih dari penyakit ini adalah karena pikiran dan cemasku yang terlalu berlebih. Nah, sampai sini bisa dipahami ya kenapa kita tidak kunjung sembuh dari yang namanya GERD, padahal orang-orang lain yang hanya GERD-nya bermasalah, asam lambungnya yang naik, maksimal 2 minggu setelah minum obat, perbaiki pola makan, dia akan segera membaik. Tetapi kita ada yang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena memang tingkat kecemasan kita yang terlalu parah, tingkat kepanikan kita yang terlalu parah gitu teman-teman. Karena ketika kita cemas maka asam lambungnya naik gitu. Jadi sangat berhubungan antara kecemasan dan pencernaan. Itu kenapa setelah kita bisa mengatur pola makan, pola hidup dan pola waktu makan, yang harus lebih difokuskan lagi adalah cara mengontrol pola pikir kita, karena itu adalah akar dari semua permasalahannya teman-teman. Jadi setelah kalian tahu, setelah kalian yakin kalau memang kalian terdiagnosa GERD dan psikosomatik, setelah aku tahu waktu itu, lalu aku disarankan untuk menonton video-video YouTube tentang GERD dan psikosomatik. Nah, setelah dari sana ada satu video yang benar-benar cukup membuatku melek, dan itu aku pelajari sampai akar-akarnya. Aku pelajari penyakit ini, bagaimana cara mengatasinya, apa yang menjadi pemicunya, dan bukan waktu yang sebentar, karena memang pada waktu itu kan kondisinya lagi kurang stabil. Jadi setiap hari sensasi masih datang gitu, jadi masih ada cemas-cemasnya. Nah, semakin cemas biasanya semua sensasi banyak yang hadir teman-teman. Nah, setelah aku benar-benar tahu kalau aku terkena psikosomatik, aku pelajari terus, aku cari-cari lagi siapa lagi, mungkin ada YouTuber yang sharing tentang ini. Ketika aku menemukan orang baru yang sharing tentang pengalamannya, itu menjadi obat yang luar biasa buat aku teman-teman. Menjadi obat yang luar biasa buat aku, yang pada akhirnya itu membuatku ngerasa bahwa sebenarnya memang penyakit ini penyakit medis, tidak ada hubungannya dengan non medis gitu ya teman-teman ya. Jadi karena ini penyakit medis maka tentu ada pengobatannya, tapi karena di sini yang sangat mengganggu adalah pikiran kita, maka yang harus yang harus diperbaiki adalah pola pikirnya agar pencernaannya itu segera stabil teman-teman. Nah, sampai di sini setelah aku benar-benar mencari tahu, setelah aku benar-benar nyari, benar-benar ngulik tentang GERD dan psikosomatik, akhirnya aku berada di tahap dimana aku mulai tersadarkan bahwa sebenarnya untuk menyembuhkan penyakit ini adalah ketika kita sudah bisa menjaga pola makan, ketika sudah bisa menjaga pola waktu makan dan pola hidup, maka yang perlu dipelajari sangat-sangat adalah pola pikir, dan itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pada kenyataannya susah sekali teman-teman, apalagi tidak didukung oleh support system yang baik, apalagi tidak dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mendukung agar kita lebih sehat lagi. Ada beberapa teman-teman yang berada di lingkungan yang katakanlah toksik gitu ya, dan aku yakin kok kalian yang sedang berada di lingkungan seperti itu, kalau kalian mau berusaha, itu pasti ada jalan gimana pada nantinya kalian akan menemukan jalan kesembuhan gitu loh teman-teman. Jadi memang lingkungan itu berperan penting, tapi kalian yang tidak mendapatkan itu semua, silahkan cari-cari jalan lain, yaitu melalui menonton setiap video sharing daripada mentor gitu ya, dari orang-orang yang telah move on dari GERD dan psikosomatik. Nah, cukup itu dijadikan pelajaran buat kalian, cukup didengarkan baik-baik lalu diikuti teman-teman. Nah, setelah aku benar-benar dipelajari, maka akhirnya aku tahu akar dari pengobatan itu sendiri, yaitu di pikiranku.
karena aku sangat inginnya sembuh, karena aku juga sama ingin seperti mentor-mentor yang lain yang sudah move on dari GERD dan psikosomatik, maka semangatku aku tambah lagi, aku mencoba beberapa metode lagi gitu ya, sampai akhirnya ternyata memang benar yang dikatakan oleh para mentor-mentor bahwa ketika hal yang paling mudah untuk dilakukan atau hal yang paling penting untuk dikuasai adalah kesadaran. Maksudnya kesadaran gimana kak? Aku sudah menjaga pola makan, aku sudah menjaga pola waktu makan, aku sudah menjaga pola hidup, tapi pikiran negatif sering aja muncul, sensasi masih banyak, padahal pola 3P ini sudah aku jaga gitu ya. Itu artinya kalian belum terlalu mempelajari tentang penyakit ini guys ya, tentang penyakit ini. Jadi penyakit ini kan awalnya dari kita yang terlalu berpikiran macam-macam hingga akhirnya asam lambung kita naik. Ketika asam lambung kita naik, hadirlah sensasi-sensasi berlebih. Ketika timbul sensasi, kita cemas lagi. Jadi itu benar-benar kayak lingkaran setan dan memang akarnya adalah pikiran kita sendiri. Maka yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, kita memang harus benar-benar sadar. Kita harus benar-benar sadar bahwa apapun yang terjadi sama kita, sensasi fisik yang kita rasakan itu karena kita terlalu cemas dan terlalu panik. Kalaupun kalian sudah tidak cemas, kalian sudah tidak panik, tapi ada sensasi, mungkin kalian salah makan atau ada makanan pantang yang kalian makan, atau pola waktu makan kalian, atau pola hidup kalian. Sebenarnya kalau pola waktu makan sama pola hidup itu kan gampang ya, sebenarnya gampang. Yang lebih sulit kayaknya mengontrol pola pikir, gimana agar kita ini tidak terlalu berpikirnya jauh ke depan gitu, agar kita itu tidak memikirkan hal-hal yang negatif gitu ya. Dan aku sudah kasih beberapa tips agar kita tidak terlalu dikuasai oleh pikiran negatif. Silakan ditonton lagi video-videoku teman-teman. Nah, jika kalian sudah sadar gitu ya, maka apapun yang sensasi yang kalian rasakan, hal-hal apapun yang mengganggu fisik kalian, maka kalian tidak akan terlalu panik karena kalian sudah sadar, oh aku keliengan gara-gara asam lambungku naik. Kalau asam lambung naik memang biasanya menyebabkan keliengan. Untuk mengatasinya biasanya aku mencoba untuk menurunkan asam lambungnya dulu dengan cara apa? Tidak terlalu cemas, mengontrol pola makan dan pola waktu makannya lagi. Mungkin kemarin aku lagi salah. Nah, setelah aku cari tahu lagi, setelah aku teliti lagi di aku, ketika aku mual, perutku udah enak, itu kan asam lambungnya lagi naik ya. Itu biasanya aku diikuti oleh keliengan. Oh memang benar katanya dokter, ternyata kalau keliengan itu karena kita asam lambungnya lagi naik. Tapi ketika sudah perutnya enakan, asam lambungnya sudah enak, keliengannya itu akan selesai juga gitu, tidak akan terasa lagi. Itu kalau di aku teman-teman. Nah, ketika kita sadar apapun nih sensasi fisik yang kita rasakan itu gara-gara kita yang memang lagi ada gejala psikosomatik, kita memang cemas sama paniknya berlebih, maka kita tidak akan terlalu mencari-cari tahu lagi, ini aku sakit apa ya, ini kenapa tidak sembuh-sembuh ya gitu ya. Semakin kita seperti itu, maka pikiran sama hati kita kan sebenarnya kayak dongkol terus, mangkal terus gitu ya, gregetan terus kok tidak sembuh-sembuh. Perasaan marah, perasaan mangkal itu kan membuat pikiran itu jadi tidak sehat ya. Jadi akhirnya asam lambungnya naik lagi gitu. Jadi memang harus lebih bisa lagi mengontrol rasa cemas dan rasa paniknya serta pikiran negatif yang muncul di diri kita teman-teman. Itu pentingnya kesadaran, karena kalau kita sudah sadar, aku yakin deh sensasi apapun yang kalian rasakan itu tidak akan membuat kalian terlalu cemas dan terlalu panik lagi, karena memang sudah tahu, oh aku nih lagi salah makan makanya aku mual, oh asam lambungku lagi naik makanya aku keliengan, oh aku tadi asam lambungnya naik parah makanya penglihatanku buram. Jadi apapun yang kalian tanyakan di kolom komentar, aku sudah sharing semua videonya. Ada ciri-ciri psikosomatik, aku sudah sharing videonya, silahkan dicari tahu teman-teman, silahkan ditonton lagi. Segitu
videoku kali ini. Terima kasih karena kalian sudah selalu setia menonton videoku. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa ditonton semua video-videoku. Jangan lupa terus senyum, terus bahagia, karena perasaan yang bahagia akan mendatangkan kebahagiaan juga teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.